Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahai saudaraku ya ikhwah, bagi kita, kalian yang hadir di dalam majelis ilmu, yang hadir di dalam pengajian Maulud Nabi, pengajian Isra dan Mi'raj, pengajian yang mana di situ nama Allah dan Rasul diagungkan, Al-Quran dan hadis dibacakan, nasihat-nasihat agama disampaikan. Maka berbahagialah karena Allah memberikan karunia yang sangat besar bagi orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu, yaitu bahwa mereka berada di dalam taman-taman surga. Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian, kata Nabi, melewati satu taman surga, maka masuklah ke dalamnya. Ma hiya riyadul jannah? Apa itu taman surga ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, majalitsu dzikri, yaitu majelis-majelis ilmu, pengajian-pengajian. Subhana man dzikruhu Nizuli dzakirihi wa huwal jalisu lahu Allahu Allahu idza istama'na fadhikrullahu bahjatuna wa unsuna aynama kunna fi dzikrahu majalisu dzikri rawdatul jinani faman yadkhul biha rati'an fal khuldu ma'wahu. Begitulah salah satu qasidah yang menerangkan orang-orang yang senang, gemar, bahagia, bangga dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fadkhuldu ma'wahu, maka mereka akan mendapatkan surga yang penuh kekal kenikmatan. Bahkan salah satu ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa taman-taman surga di dunia ini adalah pintu untuk mendapatkan taman-taman surga di akhirat. Beliau mengatakan, inna fid dunya jannatan man yadkhulha wala yadkhula jannatal akhirah. Barang siapa, kata beliau, bahwa sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan mampu masuk ke dalam surga nanti di akhirat. Para ulama menjelaskan surga di dunia adalah, yang pertama adalah iman, dan yang kedua adalah amal soleh. Tidak ada amal soleh yang lebih baik dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain amalan-amalan wajib adalah kita menuntut ilmu. Kemudian apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu? Rasulullah SAW menjelaskan di banyak hadisnya bahwa Allah akan menjanjikan, akan memberikan orang-orang yang ada dalam majelis ilmu. Yang pertama adalah bahwa malaikat akan mendoakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu. Di dalam satu hadis yang panjang, Rasulullah menjelaskan, inna lillahi malaikah yatufuna 'alat turuq wa yaltamisuna ahlad dzikri. Bahwa Allah mempunyai para malaikat, mereka berkeliling di langit dunia, kemudian mencari mana tempat-tempat yang ada di situ majelis dzikir. Kemudian para malaikat membentangkan sayapnya, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma gfir lahum. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang berada di majelis ilmu. Kalaulah para malaikat berdoa kepada Allah, yaitu makhluk yang tidak pernah melakukan dosa, makhluk yang tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah di dalam hadis tersebut, di dalam akhir hadisnya, Allah mengatakan,
mempersaksikan kepada para malaikat, ushidukum inni qad ghafartu lahum. Saksikanlah wahai para malaikat bahwa sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang berada dalam majelis ilmu, Allah akan mudahkan mereka nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menempuh satu perjalanan, kemudian mereka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya masuk ke dalam surganya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, orang-orang yang berada dalam majelis ilmu, mereka menuntut ilmu, maka baginya adalah pahala jihad. Man kharaja fi thalabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumah, kemudian mereka menuju tempat-tempat majelis ilmu, mereka duduk mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para asatid, oleh para habaib, oleh para kiai, maka dia mendapatkan pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah orang yang berada di dalam majelis ilmu akan mendapatkan pahala lebih dari sholat 1000 rakaat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, huduru majelis ngalim khairun min sholati alfirongatin. Hadir di dalam majelis ilmu akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan pahala lebih baik dari sholat 1000 rakaat. Yang kelima adalah bahwa Allah akan memberikan ketenangan hati. Allah akan memberikan kedamaian kepada orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu. Allah akan membuka pintu rahmat. Kemudian para malaikat akan membentangkan sayapnya sebagai ridho terhadap orang-orang yang ada di dalam majelis ilmu. Kemudian Allah akan menyebutkan orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu kepada makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para malaikat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtamanga qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa husiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam satu majelis di rumah-rumahnya Allah. Kemudian mereka membacakan kitab Al-Quran dan hadis. Kemudian mereka mempelajari, mereka memperdengarkan, kecuali Allah akan memberikan ketenangan dalam hatinya. Allah akan memberikan kedamaian dalam jiwanya. Kemudian membuka pintu-pintu rahmat kepada orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu. Kemudian Allah akan menyebutkan orang-orang yang ada di dalam majelis ilmu terhadap makhluk-makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah bahwa orang yang hadir di dalam majelis ilmu akan mendapatkan kemuliaan di akhirat bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Aulan nasi biyaumal qiyamah aktsaruhum alaya sholatan." Manusia yang paling dekat denganku nanti di yaumil qiyamah adalah orang-orang yang banyak bersolawat kepadaku, kata Nabi. Subhanallah, walhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti ajaran-ajaran beliau, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.